Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam. Kaifa halukum ayyuhat talabah al-bararah? Nad'ukum jami'an ala sihhatin wa afiyatin wa sitrin. التقينا بهذه المناسبة المباركة في تعليم مادة الصرف، أو نقول الآن خاصة للصف 11 وهو مادة الإعلال. تسهيلا لي وتفهيما لكم سامحوني هنا أن أشرح هذه المادة بلغة صريحة وهي اللغة الإندونيسية. Para santri Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran Istiqomah Sambas kelas 11 yang mudah-mudahan semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita mengawali pembelajaran materi sharaf al-i'lal sebagai bentuk kelanjutan dan juga penutup dari pembelajaran materi sharaf dari dua pembahasan yang telah kita pelajari bersama, yakni tasrif lughawi dan tasrif istilahi. Maka pada pertemuan ini kita akan menjelaskan tentang hal yang berkenaan dengan materi sharaf yang berhubungan dengan al-i'lal. Selanjutnya kita akan coba membahas apa yang dimaksud dengan al-i'lal. At-ta'rifu fil i'lal, definisi dari i'lal. Apa yang dimaksud dengan al-i'lal lughatan? Al-i'lal lughatan at-taghyiru, yakni bentuk daripada sebuah perubahan. Wat-tabdilu, bentuk daripada sebuah pergantian. Wat-tahwilu, bentuk daripada sebuah perpindahan ataupun peralihan. Wat-tahwil maknanya adalah peralihan. Wat-tanqilu maknanya adalah perpindahan. Maka i'lal ada yang mengatakan bentuk daripada sebuah perubahan, pergantian, peralihan, dan perpindahan. Inilah makna i'lal secara lughawi atau secara etimologi. Sedangkan al-i'lalu istilahan, i'lal dalam konsep istilahinya atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan terminologi, arti secara pokoknya taghyirun yatra'u ala ahadil hurufil arba'ati. Perubahan yatra'u yang muncul ala ahadil hurufil arba'ati, atas salah satu dari 4 huruf. Apa saja 4 huruf tersebut? Disebutkan waw, alif, ya, hamzah. Maka waw, alif, ya, dan hamzah ini merupakan inti daripada perubahan yang terdapat di dalam al-i'lal itu sendiri. Maka tidak lain dan tidak bukan i'lal itu tujuannya adalah talaban litakhfif, mencari keringanan di dalam pengucapan kalimat yang terdapat di dalam bahasa Arab. Imma biqalbihi, ada kalanya keringanan itu didapat ketika mengucapkan kalimat bahasa Arab biqalbihi, dengan mengubah, membalik ila harfi illatin akhar, kepada huruf illat yang lain. Maka huruf illat diganti dengan huruf illat yang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keringanan. Au binaqli harakatihi ila al-harfi as-sahih as-sakin qablahu, atau dengan cara memindahkan harokat huruf illat tersebut
kepada huruf sahih yang sukun sebelum huruf illat tersebut. Jadi dengan cara memindahkannya, maka akan mendapatkan takhfif atau keringanan di dalam mengucapkannya. Au iskanihi, atau mensukunkan huruf illat tersebut untuk mendapatkan keringanan juga. Au hadfihi, atau membuang huruf illat tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keringanan. Maka perubahan yang muncul dari 4 huruf tersebut ada kalanya dengan mengubah huruf illatnya kepada bentuk huruf illat yang lain, atau dengan memindahkan harokatnya kepada huruf sahih sukun sebelumnya, atau dengan cara mensukunkannya, atau dengan cara membuangnya. Maka akan dicapai at-takhfif di dalam kalimat itu sendiri. Maka inilah bagian daripada tujuan i'lal itu sendiri, yakni talaban lit-takhfif. Selanjutnya kita akan melanjutkan bagian daripada bagian atau macam-macam i'lal. Perhatikan. Al-i'lalu arba'atu anwa'in. I'lal terbagi menjadi beberapa 4 macam. I'lal terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, i'lalun bil qalbi. I'lal yang diperoleh daripada mengubah qalbul wawi ya'an, mengubah huruf waw menjadi ya. Waw diubah menjadi huruf ya. Seperti contoh, dulayyun tasghiru dalwun. Asal kalimatnya dalwun. Perhatikan, ada waw di dalam kalimat dalwun. Maka ketika dalwun ini diubah kepada bentuk ataupun sirah tasghir, tasghir ini adalah memiliki pengertian kecilnya suatu benda. Karena kalimat itu tidak diketahui apakah dia kecil, ataukah dia besar, atau sangat besar. Maka untuk menjadikan ciri daripada kalimat itu menunjukkan kecil, maka dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan tasghir. Maka kemudian dalwun diubah menjadi dulayyun. Waw berganti menjadi ya. Maka pergantian waw menjadi ya ini disebut dengan i'lalun bil qalbi. Selanjutnya ada i'lalun bin naqli. I'lalun bin naqli ini adalah i'lal dengan sebab perpindahan. Maka dilanjutkan dari kalimat ini, naqlul harakati, memindahkan harokat, min harfi illatin mutaharrikin, dari huruf illat yang berharokat, ila harfin sahihin sakinin qablahu, kepada huruf sahih sukun yang terdapat sebelumnya. Maka dipindahnya harokat huruf illat yang berharokat kepada huruf sahih sukun sebelumnya disebut dengan i'lalun bin naqli. Kita perhatikan pada muqaddimah yang sudah kita bahas, dari bentuk i'lal itu sendiri, perpindahannya tersebut tujuannya adalah untuk mendapatkan takhfif, atau kita sebut dengan talaban lit takhfif. Wa huwa khasun bil wawi wal ya'i. Adapun perpindahan harokat huruf illat yang berharokat tersebut kepada huruf sahih sakin sebelumnya, khusus terdapat pada huruf waw dan ya. Li'annahuma yataharrakani, karena keduanya yakni huruf waw dan ya, yataharrakani berharokat keduanya bi khilafil alif, dengan perbedaan yang terdapat pada huruf alif, karena alif tidak bisa diharokati. Maka ingat bahwasanya waw dan ya bisa menjadi bagian daripada huruf yang berharokat,
akan tetapi alif tidak bisa diharokati. Maka di dalam bentuk bahasa Arab itu alif tidak ada yang berharokat. Kalaupun ada alif yang berharokat, maka alif tidak disebut alif tapi disebut dengan hamzah. Selanjutnya i'lal, contoh daripada an-naql itu sendiri. Yaqulu wa yabi'u. Kalimat yaqulu, ku, bi, asluhuma yaqulu wa yabi'u. Yaqulu wa yabi'u. Perhatikan yaqwu dan yabyi, wu dan yi bagian daripada huruf illat yang berharokat. Waw berharokat dhamma, ya berharokat kasrah. Maka untuk mendapatkan takhfif, karena kalimat yaqulu dan yabi'u ini menjadi berat, tidak takhfif lagi, maka untuk mendapatkan takhfif itu sendiri, maka dipindahlah harokat waw kepada huruf qaf. Kemudian harokat yang terdapat pada huruf ya dipindah pada ba, maka menjadi yaqulu wa yabi'u. Yaqulu wa yabi'u. Inilah yang disebut dengan i'lalun bin naqli. Selanjutnya kita akan melanjutkan i'lalun bil hadfi. Yang ketiga yakni i'lalun bil hadfi. I'lal dengan membuang atau pembuangan. Al-hadfu kismani. Pembuangan di dalam i'lal ada dua bagian. Qiyasiyun wa ghairu qiyasiyin. Ada yang sifatnya qiyasi dan ada yang sifatnya ghairu qiyasi. Apa qiyasi dan ghairu qiyasi? Qiyasi ini memiliki patokan, memiliki standar yang sudah ditetapkan di dalam bahasa Arab. Wa ghairu qiyasi, dan tidak qiyas. Kalimat tidak qiyas di sini mengikuti apa yang sering diungkapkan oleh orang Arab. Maka ghairu qiyasi ini tidak memiliki patokan dasarnya. Apa i'lalun bil hadfi? Kita perhatikan contohnya maqulun asluhu maqwulun. Kalimat maqwulun, perhatikan ada dua waw. Maqwulun. Maqwulun di sini menurut orang Arab berat. Ingat i'lal itu tujuannya talaban litakhfif. Maqwulun. Maka munculnya waw di dalam kalimat maqwulun ini menjadi berat. Maka untuk menghilangkannya supaya kalimat tidak menjadi berat ketika diucapkan, maka waw dihilangkan. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan waw isim maf'ulnya, ada yang mengatakan waw huruf illatnya. Pembahasan ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Maqulun bentuk aslinya adalah maqulun, maka dibuanglah waw. Maka menjadi maqulun, karena maqulun lebih ringan daripada kalimat maqulun. Selanjutnya ada i'lalun bit taskin. I'lal dengan cara mensukunkan huruf illat. Hadfu harakati harfil illati, membuang harokat huruf illat, daf'an lithiqal, untuk mencegah beratnya pengucapan di dalam kalimat bahasa Arab. Thumma nuqilat harakatuhu, kemudian dipindahkan harokat huruf illat tersebut ila sakini qablahu, kepada huruf sukun sebelumnya. Kita perhatikan contohnya. Yad'u ad-da'i ila nadi. Yad'u artinya memanggil. Ad-da'i orang yang memanggil. Ila nadi kepada orang yang memanggilnya. Asluha, aslinya yad'u. Perhatikan. Yad'u ad-da'iyu ila nadi. Kalimatnya wuh. Maka kemudian wuhnya berharokat aslinya.
Kemudian ad-da'iyu, ya-nya juga berharokat. An-nadi, ya-nya juga berharokat. Perhatikan, harokat huruf illat ini dibuang. Karena adanya harokat huruf illat ini thiqal, memberatkan dalam mengucapkan. Akan tetapi summa nukilat harokatuhu ila sakini qablahu. Ketika kemudian dibuang harokat huruf illahnya, berubahlah dhammahnya menjadi sukun. Berubahlah dhammahnya menjadi sukun. Ketika dia menjadi sukun, maka kemudian dijadikanlah sukun tersebut sebagai bagian daripada i'lal itu sendiri. Maka disebut dengan i'lalun bitaskin. I'lal dengan cara mensukunkan harokat yang terdapat pada huruf illat dengan tujuan talaban litakhfif, mencari keringanan di dalam mengucapkan kalimat bahasa Arab. Maka inilah yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi bagian daripada sesuatu yang bisa kita fahami bersama, dan mudah-mudahan membantu kita untuk memahami muqaddimah daripada pelajaran al-i'lal itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.